Oke, teman-teman semuanya sudah lengkap kan? 6 orang kelompok. Oke, mantap. Sebelumnya nih, teman-teman apa kabar? Baik. Baik. Kabar baik. Ayo, bagus. Sebelumnya terima kasih ya teman-teman semua sudah bergabung. Sebelum mulai diskusi kita opening video dulu openingnya. Oke. Hai teman-teman semua, perkenalkan kami mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana. Ya, saya sendiri Ardian Esleki. Saya Maria Sahra Keron. Saya Ingrid Fibrisia Bach. Saya Salman Ayuplai. Saya Julia Triledo. Dan saya Hedgen Palabuan. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Jadi, melalui video ini kami akan membahas tentang salah satu materi dari mata kuliah psikologi industri, yaitu motivasi kerja. Nah, nanti kita akan bahas juga salah satu film yang mungkin sudah teman-teman nonton semua, tentang apa saja sih motivasi kerja yang dapat kita ambil dari film-film tersebut, kemudian kaitannya dengan teori-teori motivasi, itu apa saja. Nah, kalau kita berbicara tentang motivasi nih teman-teman, kira-kira menurut teman-teman ya, ada yang bisa sampaikan pendapatnya, kira-kira motivasi kerja itu apa sih? Oke, baik. Kalau menurut saya, motivasi kerja itu suatu hal yang menyebabkan atau mendukung perilaku manusia untuk mau giat lebih bekerja untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Oke, berarti dia lebih kepada hal yang mendukung manusia untuk perilaku manusia dalam bekerja ya. Coba mungkin teman-teman lain, apa itu motivasi kerja? Oke, baik. Kalau menurut saya itu motivasi kerja adalah kemauan kerja yang timbul karena adanya dorongan dari dalam diri sebagai hasil integrasi keseluruhan daripada kebutuhan pribadi, pengaruh fisik, dan sosial. Itu pendapat dari teman Glenn ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa motivasi itu penting teman-teman? Pentingnya motivasi kerja dalam psikologi industri itu apa teman-teman? Kira-kira? Kalau menurut saya, kenapa motivasi itu penting? Karena motivasi mendorong seseorang melakukan sesuatu dengan sepenuh tenaganya. Dan juga motivasi dapat meningkatkan kemauan untuk bekerja dengan sukarela untuk menghasilkan pekerjaan yang lebih baik, sehingga meningkatkan produktivitas kerja, dan juga untuk menciptakan ide dan strategi yang lebih baik atau yang lebih bagus pada saat bekerja untuk mencapai apa yang diinginkannya. Oke, baik. Terima kasih ya, teman. Jadi memang motivasi kerja di dalam psikologi industri itu penting ya teman-teman, karena orang itu mau bekerja dikarenakan ada beberapa faktor. Yang pertama adalah keinginan untuk hidup, yang kedua keinginan akan suatu posisi, yang ketiga keinginan akan kekuasaan, dan yang keempat adalah keinginan akan pengakuan. Nah, itu pentingnya motivasi kerja dalam psikologi industri. Nah, pertanyaan selanjutnya, tujuan dari motivasi kerja itu apa teman-teman? Ada yang bisa baik, menurut saya. Ya, silakan. Ya, baik, terima kasih untuk kesempatannya. Menurut saya, tujuan dari motivasi kerja sendiri adalah untuk mengarahkan pekerja dalam mencapai targetnya itu sesuai dengan apa yang direncanakan sedari awal. Sehingga pekerja dapat tahu apa yang akan dia capai dengan mengerahkan segala tenaga maupun pikirannya dalam mencapai target tersebut. Nah, atau mungkin ada teman-teman yang lain, kira-kira tujuan motivasi kerja itu apa? Oh, dari saya mungkin. Baik, mungkin dari saya. Oh, silakan Kang Glenn. Baik, mungkin sedikit dari saya ini. Mungkin untuk tujuan adanya motivasi kerja itu adalah untuk meningkatkan disiplin dalam dan menurunkan tingkatan karyawan. Baik. Terus yang kedua itu bisa meningkatkan kreativitas dan partisipasi karyawan. Mungkin kembalikan.
Oke, kalau tambahan dari saya, motivasi kerja, tujuan dari motivasi kerja itu bisa juga untuk meningkatkan gairah atau semangat dari pekerja. Jadi kalau misalnya seseorang punya tujuan yang jelas, tujuan motivasi kerjanya baik, berarti dia akan berusaha untuk semaksimal mungkin mencapai tujuannya dengan terus meningkatkan semangat bekerja. Ya, jadi memang kalau kita lihat di dalam sebuah perusahaan misalnya, itu salah satu tujuan motivasi kerja itu adalah meningkatkan produktivitas karyawan, yang mana kalau produktivitas karyawan itu meningkat, maka produktivitas dari perusahaan itu juga meningkat. Kalau kinerja atau kerja yang dilakukan oleh karyawan itu baik, motivasi-motivasi yang diberikan itu juga baik, maka dapat meningkatkan produktivitas dari perusahaan itu sendiri. Nah, pertanyaan selanjutnya, kira-kira apa saja sih jenis motivasi itu? Mungkin ada teman-teman yang mau menyampaikan pendapatnya. Oke. Kalau jenis motivasi biasanya ada dua, di mana ada motivasi yang bersifat positif dan juga motivasi yang bersifat negatif. Kalau motivasi yang bersifat positif artinya dia seperti memberikan suatu kesan yang positif, suatu kesan yang menggembirakan, sehingga seseorang tersebut berusaha untuk menggapai sesuatu itu atas motivasi, atas sesuatu yang ingin dia dapatkan. Misalnya seperti seorang pegawai bekerja sangat keras karena dia ingin mendapat gaji yang setara dengan jam kerjanya, dia ingin mendapat gaji yang setara dengan hasil pekerjaannya. Lalu fasilitas yang diberikan, kalau seperti di kantor-kantor biasanya ada mobil perusahaan, mobil dinas, terus ada perumahan dinas, lalu jaminan kesehatan, jaminan hari tua, jaminan kecelakaan, dan lain sebagainya. Lalu ada juga yang dinamakan motivasi negatif, di mana itu seperti satu hukuman atau suatu dampak buruk yang terjadi ketika dia melakukan sesuatu kegiatan atau dia melakukan suatu pekerjaan. Contoh seperti orang yang merokok. Kalau kita sendiri di Kesmas kan sudah belajar, kalau misalnya orang yang merokok, akibatnya akan ini. Misalnya akan impoten, lalu gampang terkena penyakit pada saluran pernafasan, bisa juga seperti kanker paru-paru atau infeksi paru-paru. Nah, kalau misalnya seseorang melihat ada satu perubahan dari orang lain yang dulu ternyata dia perokok, tapi sekarang dia sedang berjuang melawan penyakit-penyakit tersebut. Nah, orang yang tadi yang juga perokok, dia juga akan bisa merubah perilakunya dengan lebih baik, dengan perilaku ke arah yang lebih baik lagi, dengan berhenti merokok, perlahan-lahan mengurangi rokoknya sampai dia berhenti, dan dia akan melihat bahwa ternyata kalau saya berhenti merokok ada dampak baik ke depan untuk saya, begitu. Itu mungkin dari saya. Oke, berarti ada dua jenis motivasi ya. Ada motivasi positif yang dia lebih mengarah kepada imbalan atau hadiah atau penghargaan yang diberikan. Itu juga bentuk motivasi. Dan motivasi negatif itu dia lebih mengarah kepada hukuman atau apa yang Anda dapatkan jika melakukan itu ya. Itu dua jenis motivasi yang disampaikan oleh teman kita Juliatri. Nah, teman-teman, seperti yang saya sampaikan di awal, kita akan membahas kira-kira motivasi apa saja yang kita dapatkan di dalam film The Pursuit of Happiness. Mungkin teman-teman semua sudah menonton filmnya ya, film The Pursuit of Happiness. Jadi sekarang saya langsung tanyakan saja nih, kira-kira motivasi-motivasi apa saja yang dapat kita ambil dari film tersebut, teman-teman? Ayo, ada yang mau menjawab? Kalau dari saya, rajin dan pantang menyerah. Jadi dalam film The Pursuit of Happiness, seorang Chris itu dia sering mengalami kegagalan. Namun di sela ia mengalami kegagalan, ia tetap saya berusaha untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Nah, ia berusaha untuk mengisi
pikiran-pikirannya itu dengan hal-hal positif. Dan dari film itu kita dapat mengambil pelajaran bahwa kita tuh harus mampu menerima kegagalan, karena itu sebuah proses untuk kita lebih bekerja keras lagi. Seperti itu. Oke, dari saya sedikit, misalnya seperti tadi ada disinggung tentang bertanggung jawab. Nah, dari film The Pursuit of Happiness ini, saya juga mendapat satu bentuk dari akibat dari motivasi, yaitu seorang ayah, Chris ini, dia memiliki rasa bertanggung jawab, di mana walaupun istrinya pergi keluar, tetapi dia tetap meminta, dia tidak membiarkan anaknya untuk ikut, tapi dia tetap meminta anaknya untuk tinggal dan menjamin bahwa ia mampu mencukupi segala kebutuhan yang anaknya anaknya inginkan atau anaknya punya. Dengan ia tidak hanya berdiam diri, tetapi ia terus mencoba untuk mencari pekerjaan, dan ini adalah salah satu bentuk rasa daripada seseorang yang memiliki tanggung jawab. Artinya dia memiliki motivasi yang benar dalam kehidupannya, sehingga dia punya ini rasa tanggung jawab. Oke, baik, mungkin dari saya sedikit yang saya dapatkan dari ini film itu, yaitu setia terhadap pasangan. Ya, kenapa saya bilang yang saya dapatkan setia terhadap pasangan? Karena kita lihat dari peran dari sang istri yang setia terhadap Chris. Karena kenapa dia setia? Karena dia tuh lagi berada di fase dia sulit untuk mencari jalan keluar karena kesulitan ekonomi. Nah, karena sang istri setia, maka dia itu mendukung ini Chris ini. Jadi Chris jadikan itu sebagai motivasi untuk berjuang dalam menghadapi ini masalah ekonomi yang dihadapi. Jadi untuk teman-teman yang berpacaran atau suami istri, ya belajarlah dari ini film. Ini film pantas untuk dinonton. Iya, setia kepada pasangan ya. Oke. Ya. Atau ada tambahan lagi mungkin dari teman-teman. Kira-kira motivasi apa saja yang teman-teman dapatkan setelah menonton film itu? Baik, Cukup. kalau dari saya, motivasi kerja yang saya dapat dari film tersebut yaitu jujur, berani, dan percaya diri. Dalam film tersebut, saat si Chris melakukan wawancara pekerjaannya, ia berbicara dengan jujur terhadap dirinya sendiri. Ia berbicara apa adanya, dan juga saat berbicara tentang diri sendiri memang sulit, apalagi saat melakukan wawancara pekerjaan. Dari film ini juga mengajarkan kepada kita bahwa jangan pernah takut untuk berbicara apa adanya tentang keadaan kita. Kepercayaan diri juga akan memberikan kita kesempatan. Kalaupun kita gagal, setidaknya kita gagal dengan cara terhormat karena sudah berani berbicara apa adanya. Oke, baik. Tapi memang benar ya disampaikan oleh teman kita, memang kejujuran itu hal yang paling penting ya. Jujur tentang keadaan kita. Jangan sampai karena wawancara tentang pekerjaan lalu tidak jujur terus mendapatkan pekerjaan, wah seharusnya bukan posisi kita di situ sih, tapi karena cara-cara yang kotor yang kita lakukan itu akhirnya posisi kita berada di situ. Itu jadi kejujuran itu penting juga ya. Nah, teman-teman, sedikit saya kaitkan dengan salah satu teori ya, dari ada beberapa motivasi yang teman-teman sampaikan tadi. Kalau kita kaitkan dengan teori hierarki kebutuhan atau teori motivasi yang dikeluarkan oleh Maslow. Nah, yang pertama adalah kebutuhan fisiologi. Jadi Chris sebagai pemeran utama dalam film ini dan anaknya itu mengalami kekurangan makanan, mengalami kekurangan minuman, dan bahkan tempat tinggal. Nah, kebutuhan-kebutuhan inilah yang memang memunculkan motivasi di dalam dirinya supaya dia berusaha untuk memenuhi kebutuhan itu. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan keamanan dan keselamatan. Nah, kalau kita lihat dari kebutuhan fisiologi yang saya sampaikan tadi, ini menjadi salah satu hal yang memicu akan rasa aman agar supaya Chris dan anaknya itu terhindar dari ancaman-ancaman. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan sosial. Jadi Chris dalam pemeran utama dalam film ini berusaha, dia berjuang sendiri ya di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan di dalam hidupnya, dia berjuang sendiri. Nah,
Namun sampai pada satu titik di mana dia menemukan seseorang yang membawa dia menjadi peserta magang di dalam suatu perusahaan yang pada akhirnya menjadikan dia sebagai seorang pialang saham. Yang keempat adalah kebutuhan akan penghargaan. Jadi kalau teman-teman lihat di dalam film itu, banyak ya peserta magang yang bersaing untuk memperoleh posisi sebagai seorang pialang saham itu. Tetapi di situ Chris juga membutuhkan penghargaan dengan cara apa? Dengan cara supaya dia menjadi peserta yang terbaik. Untuk mendapatkan penghargaan itu, maka ia harus menjadi peserta terbaik agar bisa mendapatkan posisi di dalam suatu perusahaan. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan akan aktualisasi diri. Kalau kita melihat dari perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh Chris di dalam film ini, itu merupakan suatu bentuk aktualisasi diri yang ia miliki. Nah, itu kalau kita kaitkan dengan beberapa motivasi-motivasi yang teman-teman sampaikan dengan teori hierarki kebutuhan yang dikemukakan oleh Maslow. Nah, itu kan ada teori-teori motivasi ini kan sebenarnya banyak ya teman-teman. Jadi mungkin ada teman-teman yang mau menyampaikan lagi kaitkan dengan teori-teori lain mungkin. Satu saja. Baik, saya akan mengaitkan film The Pursuit of Happiness dengan teori motivasi berprestasi, di mana teori ini menyatakan bahwa seseorang itu dia memiliki motivasi apabila seseorang tersebut memiliki keinginan untuk berprestasi lebih baik daripada orang lain. Nah, dalam film The Pursuit of Happiness ini ditunjukkan bahwa Chris ini dia memiliki ketekunan yang besar sehingga ketika dia mengikuti magang di mana dia bersaing dengan banyak orang, dia dapat menjadi peserta magang terbaik dan itulah yang membawa dia menjadi seorang pemegang saham yang kaya. Sekian dan terima kasih. Jadi mungkin itu ya dua teori yang kita kaitkan dengan film The Pursuit of Happiness. Atau ada teman-teman yang mau menyampaikan lagi tentang motivasi kerja? Dari saya sedikit mungkin, berarti dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa motivasi yang benar akan mendorong kita untuk melakukan sesuatu yang benar juga. Apalagi kalau misalnya kita dalam lingkungan anak mahasiswa atau dalam lingkungan pekerjaan, berarti kita bisa, misalnya kita memiliki suatu motivasi yang baik, memiliki kinerja yang lebih baik, atau menjadi mahasiswa yang berprestasi dalam lingkup fakultas kita atau dalam lingkup kampus kita, berarti di sini kita akan mencoba untuk melampaui batas kita. Melampaui batas yang sudah kita punya sejak dulu, kita akan mencoba untuk terus mengembangkan karakter kita, terus mengembangkan pengetahuan kita semakin ke depan. Jadi dari motivasi-motivasi ini sebenarnya bisa menolong kita untuk mencari lagi dan lagi apa yang sebenarnya bisa membuat diri kita terus bertumbuh atau terus berkembang dalam apa yang kita mau, untuk mencapai sesuatu yang kita mau. Mungkin itu, terima kasih. Oke, baik. Atau ada tambahan lagi dari teman-teman lain mungkin? Sudah ya? Cukup? Pas? Oke, baik. Jadi mungkin itu ya, diskusi sampai di sini dulu diskusi kita tentang motivasi kerja. Kalau memang tidak ada tambahan lagi dari teman-teman, maka kita akhiri saja. Terima kasih untuk teman-teman semua. Kita jumlahnya 6 orang dan semuanya hadir di sini. Teman-teman tetap sehat, selalu jaga kesehatannya karena kita berada pada situasi pandemi COVID-19. Tetap sehat dan semangat juga untuk PBLD. Dan sekali lagi terima kasih. Terima kasih semua. Salam sehat, stay safe, stay healthy Terima kasih semua. Jaga selalu, gunakan masker.